Bab 145. Bunuh. Tanaman bunga merambat perlahan menghilang, memperlihatkan wajah Christine Feng yang pucat. Namun, pada saat ini, terdengar suara angin kencang di tempat. Mendengar suara angin yang bertiup, Christine Feng terkejut, sorot matanya kaget, dia melihat 4 pedang panjang dengan 4 cahaya pedang, sedang datang ke hadapan Christine Feng dengan kecepatan yang tidak bisa dia hindari saat ini, dan kemudian langsung menusuk di anggota tubuhnya dan memakunya di atas permukaan tanah. Namun, ini belum berakhir, kembali ada 2 pedang panjang melesat lurus ke arah perutnya. Tidak! Christine Feng berteriak keras. Seolah mendengar kata-kata Christine Feng, kedua pedang panjang itu berhenti setengah inci dari perut Christine Feng. Melihat pedang panjang itu berhenti, Christine Feng menghela napas lega, dan kemudian menatap warrior yang ada di kejauhan, matanya tidak lagi meremehkan seperti sebelumnya, hanya ada terkejut dan ketakutan yang dalam. Tingkat tertinggi keterampilan hitam level hitam yang dikerahkan oleh kekuatannya yang seorang alam spiritual bisa-bisanya ditahan oleh warrior yang hanya seorang alam bawaan. Bagaimana dia melakukannya? Jurus akhir apa yang dia miliki? Apakah dia benar-benar seorang siluman? Serangkaian pertanyaan terus berkelebat di benak Christine Feng. Mengapa kamu masih hidup? Christine Feng mengajukan pertanyaan di dalam hatinya. Warrior yang tidak menjawab Christine Feng, mengambil selembar jimat penyembuh kelas atas dan menepukkannya ke tubuh. Kemudian dia perlahan-lahan tiba di hadapan Christine Feng, melihat Christine Feng terbaring di tanah. Warrior yang tersenyum kejam, apakah kamu tahu mengapa aku tidak membunuhmu? Ingin aku memohon belas kasihan. Sebuah seringai muncul di sudut mulut Christine Feng, dia berkata, warrior yang, aku akui bahwa aku meremehkan kamu. Jika kamu ingin membunuhku, silakan saja, tetapi jika ingin aku memohon belas kasihan, jangan harap. Seorang alam spiritual memiliki martabat alam spiritual, meskipun dia juga takut mati, dia tidak akan pernah memohon belas kasihan kepada warrior yang. Selain martabat, dia tahu bahwa memohon belas kasihan hanya akan mempermalukan diri. Punya prinsip juga. Warrior yang tersenyum, lalu mengangkat kakinya dan menginjak perut Christine Feng. Rasa sakit yang parah di perut menyebabkan seluruh fitur wajah Christine Feng jadi aneh, dan segera, wajahnya langsung menjadi ganas, berteriak pada warrior yang dengan histeris, dasar bajingan, kamu menghancurkan pusat energiku, Pusat energi dihancurkan, itu menandakan apa? Itu menandakan bahwa bahkan jika warrior yang membiarkannya pergi, meski hidup, dia hanya akan menjadi orang yang tidak berguna. Warrior yang tidak tertarik menyiksa orang, dia menghancurkan pusat energi Christine Feng hanya agar bisa lebih tenang. Alasan mengapa dia tidak membunuh Christine Feng sekarang adalah karena dia masih memiliki pertanyaan untuk ditanyakan kepada Christine Feng. Meskipun dia telah menyelidiki Istana Bunga, kekuatan personel di dalam Istana Bunga, dia tidak tahu sama sekali, jadi dia ingin mendapatkan informasi tentang Istana Bunga dari Christine Feng. Ceritakan padaku semuanya tentang Istana Bunga, dan juga semua hal mengenai ibuku. Aku akan membiarkanmu mati dengan mudah, kalau tidak aku tidak keberatan menyiksamu. Melihat Christine Feng yang menatapnya dengan dengki, warrior yang berkata perlahan. Christine Feng menatap warrior yang dengan getir. Tepat ketika warrior yang memicingkan matanya, dia tiba-tiba berbicara, Ketua Istana Bunga adalah seorang dengan kekuatan alam kaisar. Di bawah ketua, ada 26 alam bangsawan, alam spiritual dan alam pemenang di bawah alam spiritual bahkan tak terhitung jumlahnya. Ada juga tetua agung yang masih meditasi selama ini, jika masih hidup maka lebih kuat dari ketua istana. Mendengar ini, warrior yang mengerutkan kening,
kekuatan istana bunga ini benar-benar melebihi imajinasinya. Ternyata ada alam kaisar, dan tetua agung yang lebih kuat dari alam kaisar, artinya, bahkan jika dia menjadi seorang alam kaisar, tetap tidak mungkin menghadapi istana bunga. Mungkin hanya dengan menjadi seorang alam suci yang legendaris, dia baru bisa menghapus istana bunga dari dunia ini. Apakah kamu tahu mengapa aku ingin memberitahumu semua ini? Pada saat ini, Christine Feng yang sedang berbaring di tanah, tiba-tiba bertanya. Warrior yang menarik kembali pikirannya dan memandang Christine Feng. Dia juga ingin tahu mengapa Christine Feng bekerja sama dengan sangat baik. Putus asa tidak? Christine Feng tersenyum keji, setelah mendengar kekuatan istana bunga. Putus asa, kan? Warrior yang, kamu ingin menyelamatkan ibumu, ingin membalas dendam, bahkan jika kamu berusaha keras seumur hidup, menjadi seorang alam kaisar pun tidak akan bisa. Pada akhirnya ibumu akan disiksa sampai mati oleh angin iblis dingin di jurang pemutus cinta, dan sebagai putranya, kamu tidak bisa berbuat apa-apa selain melihatnya disiksa sampai mati. Oh, kamu bisa melakukan satu hal lagi, yaitu pergi cari mati, haha. Warrior yang memandang ke langit dan melihat bahwa hari semakin gelap, lalu menatap Christine Feng dan berkata, jika kamu ingin memberi pukulan dengan ini, dan kemudian melihat aku putus asa seperti kamu sekarang, aku ingin katakan, kamu salah. Awalnya, aku ingin membunuhmu dengan satu tusukan, tetapi aku menemukan bahwa ada cara yang lebih baik untuk mati yang lebih cocok untukmu. Kenapa? Kamu ingin memperkosaku dulu dan kemudian membunuhku. Christine Feng mencibir. Mendengar ini, warrior yang tertawa bodoh dan menatap Christine Feng. Harus diakui bahwa wanita cantik di depannya ini masih termasuk cantik, tetapi dia akan tertarik pada orang di depannya ini. Bahkan jika kamu telanjang, aku tidak akan tertarik padamu. Setelah mengatakan ini, warrior yang tidak banyak berbicara, dengan lambaian tangan kanannya, keempat pedang yang ditusukkan ke Christine Feng terbang kembali ke sarung pedangnya, dan kemudian warrior yang membawa Christine Feng menuju lembah penghancur jiwa. Di dasar lembah penghancur jiwa, Christine Feng tidak bisa menggerakkan tubuhnya, tetapi bola matanya bergerak. Saat ini dia melihat dengan penuh rasa ingin tahu, inilah lembah penghancur jiwa yang bahkan seorang alam bangsawan kuat pun tidak berani turun. Setelah mengamatinya sebentar, Christine Feng memandang warrior yang dan berkata, bajingan kecil, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Tangan kanan warrior yang melambai, cincin penyimpanan yang dipakai Christine Feng di jari-jarinya terbang ke tangannya, melihat isinya. Saat dia menemukan bahwa hanya ada lebih dari 3.000 keping batu energi di dalamnya, dia merasa sedikit kecewa. Christine Feng ini benar-benar miskin. Ada beberapa teknik keterampilan hitam, tapi semuanya adalah yang tidak bisa dia latih. Sekarang dia mengerti mengapa istana bunga hanya menerima murid perempuan, karena teknik keterampilan hitam itu hanya bisa dilatih oleh wanita. Tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Jika barang-barang ini dijual, pasti bisa menghasilkan banyak uang. Bajingan kecil, bunuh saja jika kamu mau, untuk apa kamu bawa aku ke sini? Melihat warrior yang tidak menjawab, Christine Feng bertanya lagi. Mendengar ini, warrior yang mengalihkan pandangannya ke Christine Feng dan berkata, bukankah kamu penasaran dengan rahasiaku? Lihatlah, sekarang aku sudah membawamu ke lembah penghancur jiwa di mana tidak pernah ada yang berani turun, simpan saja tenagamu. Perhatikan baik-baik lembah penghancur jiwa ini, kamu harus tahu, kesempatan seperti ini tidak banyak, bukan, ini seharusnya menjadi kesempatan terakhirmu. Christine Feng memandang warrior yang dalam diam untuk beberapa saat, dan kemudian berkata, sejujurnya, kamu adalah orang paling di luar batas normal yang pernah aku lihat,
tetapi bahkan mau di luar batas normal seperti apapun, kamu tidak akan dapat mengancam istana bunga. Oleh karena itu, ibumu ditakdirkan untuk disiksa sampai mati. Kamu tidak pernah melihat angin iblis dingin, kan? Jangankan tinggal di sana selama beberapa tahun, bahkan selama 1/4 jam pun tidak akan tahan. Angin itu setajam pedang, bahkan juga ada kekuatan jahat, mengenai badan orang, bagaikan ditusuk ribuan pedang, bukan, bahkan lebih menakutkan daripada ditusuk ribuan pedang. Kekuatan roh jahat menembus ke dalam tubuh dan menyerang meridian serta 5 organ-organ dalam tubuh. Rasa sakitnya benar-benar sulit digambarkan dengan kata-kata. Apakah kamu sedang mencoba membuatku marah agar aku membunuhmu sekarang? Kata Warrior Yang. Warrior Yang, lihatlah aku yang satu partai dengan ibumu, biarkan aku mati dengan mudah. Meskipun tidak tahu apa yang akan dilakukan Warrior Yang, dia memiliki firasat yang sangat buruk terhadap tempat ini. Dia selalu merasakan sesuatu sedang menatapnya di balik kabut ungu. Sekarang kamu tahu bahwa kamu berada di satu partai yang sama dengan ibuku. Wajah Warrior yang sedikit merengut dan berkata, ketika ibuku meminta kamu untuk melepaskan aku dan adik perempuanku, mengapa kamu tidak berpikir bahwa kamu dan ibuku satu partai? Saat kamu membawa seseorang ke sekte pedang ingin meminta aku dan adik perempuanku, mengapa kamu tidak berpikir kamu satu partai dengan ibuku? Ketika kamu mengirim seseorang untuk membunuhku, mengapa kamu tidak berpikir ada di satu partai dengan ibuku? Mengapa, sekarang kamu baru ingat bahwa kamu satu partai dengan ibuku? Kamu berbicara sampai di sini, Warrior yang tiba-tiba berhenti, mendongak, dan kemudian sebuah senyum muncul di sudut bibirnya. Dia berkata, pernahkah kamu mendengar tentang burung hantu malam monster hitam level 8? Aku dengar bahwa monster hitam ini paling suka makan otak manusia. Jika kamu belum pernah melihatnya, malam ini kamu bisa melihatnya sampai puas. Setelah berbicara, tangan kanan Warrior yang melambai, macan tutul ungu muncul di bahunya, dan kemudian dia dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, sepasang mata hijau menyala di kabut ungu. Ciak! Dengan suara jeritan tajam, mata hijau itu tiba-tiba menukik ke bawah. Di bawah, sepasang mata Christine Feng terbuka lebar, dan di matanya, tidak ada kepanikan yang disembunyikan. Bajingan kecil, aku menyumpah. Suara itu berhenti tiba-tiba, karena sudah diselimuti oleh sepasang mata hijau. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, burung-burung hantu malam itu bubar, dan saat ini Christine Feng sudah tidak ada lagi, hanya ada genangan darah. Setelah burung hantu malam membereskan Christine Feng, mereka semuanya melihat ke arah Warrior Yang, tapi tidak ada satupun dari mereka yang berani maju. Jelas mereka mengenali macan tutul ungu di pundak Warrior Yang. Bersambung.